Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam pengoperasian bank syariah. Yang kedua adalah untuk menilai tingkat penyelesaian. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki atau mengoreksi kesalahan. Yang keempat, memberikan reward terhadap keberhasilan pekerjaan. Dan yang kelima adalah memberikan punishment terhadap kegagalan pekerjaan. Prinsip-prinsip audit dalam Islam berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang mana prinsip-prinsip ini sempurna, permanen, dan komprehensif. Elemen-elemen perencanaan audit. Bagian utama dari perencanaan audit yaitu perencanaan awal. Yang kedua, mendapatkan informasi dasar mengenai klien. Yang ketiga, mendapatkan informasi mengenai kewajiban hukum klien. Menilai materialitas dan risiko, memahami struktur pengendalian internal, serta mendapatkan risiko pengendalian dan mengembangkan keseluruhan rencana dan program audit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Fitria ingin menjelaskan tentang prosedur audit. Prosedur audit sendiri adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencakupi dan kompeten. Dan prosedur audit ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman atas bisnis klien berikut struktur pengendalian dan melaksanakan pengujian pengendalian dan melaksanakan pengujian substantif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan bukti audit. Nah, bahan bukti audit ini adalah setiap informasi yang digunakan oleh seorang auditor untuk melakukan pengauditan dan apakah informasi yang diaudit dan disajikan itu sudah sesuai dengan kriterianya atau tidak. Jadi, seorang auditor harus melihat suatu informasi tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan pengauditan, sehingga tidak terjadi kesalahan. Nah, bukti audit ini yang didukung oleh laporan keuangan yang terdiri dari data akuntansi dan semua informasi yang didapatnya itu penguat yang tersedia bagi auditor. Jadi, dalam melakukan pengauditan itu semua dari laporan keuangan dan penguat yang tersedia bagi auditor itu harus sesuai. Nah, auditor dalam menyatakan pendapatnya itu pendapatnya atas kewajaran yang dipertimbangkan secara profesional oleh auditor dan berdasarkan sesuai dengan bahan bukti yang didapat dan cukup relevan. Jadi auditor harus bisa melakukan pengauditan seperti itu. Nah, dalam bahan bukti audit syariah ini, auditor harus tahu tentang kompetensi bukti auditnya seperti apa, terus kecukupan bahan bukti auditnya itu sendiri, tipe bahan buktinya itu seperti apa, seperti itu, dan evaluasi terhadap bahan bukti yang didapatkannya oleh seorang auditor.
Nah, baiklah, di sini saya akan menjawab tentang bahan bukti audit. Nah, bahan bukti audit ini adalah suatu informasi yang dibutuhkan oleh seorang auditor untuk melakukan pengauditan. Nah, dalam melakukan pengauditan, hasil informasi yang didapat oleh seorang auditor apakah sesuai dengan kriterianya atau tidak. Nah, faktor yang mendukung tentang pengauditan ini adalah dari laporan keuangan yang terdiri dari data akuntansi dan semua informasi yang akan dilakukan oleh seorang auditor. Nah, evaluasi bahan bukti ini adalah untuk mengevaluasi bukti secara tepat keahlian yang dipertimbangkan oleh seorang auditor. Nah, ada beberapa jenis tentang prosedur pengumpulan bukti audit. Yang pertama itu analytical production. Nah, yang mana melibatkan data produsen dan perhitungan yang dilakukan oleh seorang audit. Dan yang kedua itu inspecting, melibatkan tentang dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang akan dilakukan oleh seorang auditor untuk melakukan pengauditan. Terus di sini tuh yang ketiga itu confirming, yaitu auditor memperoleh informasi yang dihasilkan oleh pihak luar. Jadi confirming ini adalah seorang auditor itu mendapatkan informasi-informasi tambahan dari pihak luar untuk melakukan kekurangan yang ada di saat pengauditan. Yang selanjutnya itu acquiring. Nah, acquiring ini adalah suatu pertanyaan seputar pertanyaan yang secara intern yang kepada pihak manajemen atau pegawai yang berhubungan dengan melakukan pengauditan tersebut. Nah, jadi bahan bukti audit ini sangat penting bagi seorang auditor karena seorang auditor itu membutuhkan informasi-informasi yang sangat relevan, yang kompeten seperti itu, yang andal, yang bisa dipercayakan. Karena dalam melakukan pengauditan ini seorang auditor membutuhkan banyak informasi baik dari data keuangan, tentang data pegawai dan segala macamnya yang berhubungan dalam pengauditan. Sehingga dalam melakukan pernyataan pendapat oleh seorang auditor atas kewajaran laporan keuangan merupakan hasil pertimbangan yang sangat profesional yang dilakukan oleh seorang auditor guna untuk melakukan pengauditan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pengauditan ini. Nah, bahan bukti audit ini sangat diperlukan oleh baik di lembaga keuangan syariah atau perusahaan karena untuk melihat sistem kinerja yang berada di suatu perusahaan atau di lembaga keuangan syariah. Nah, pengauditan ini sangat mendukung dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh data akuntansi sendiri.